Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, selamat siang. Nama saya Nurul Arina. Saya ini siswa Bootcamp Data Expert G2 Academy batch Desember 2022. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para instruktur, Mas Agus dan juga Mas Nurul, karena selama ini telah membagi ilmunya dan juga telah membimbing kami siswa G2. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project saya di Bootcamp Data Expert ini, yang merupakan tugas akhir atau sebagai syarat dalam menyelesaikan bootcamp-nya. Untuk presentasi kali ini sendiri saya bagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada preliminary, yang di dalamnya membahas tentang project background. Kemudian yang kedua, project section pada bagian data engineering. Dalamnya itu terdapat project case, data arsitektur, ETL flowchart, dan juga dashboard view-nya. Yang ketiga, ada project section pada bagian data science. Di dalamnya terdapat project case, dataset key information, ada workflow, bagaimana EDA-nya, evaluation, dan sampai pada tahap deployment-nya. Baik, untuk yang pertama adalah preliminary, yang isinya membahas tentang project background. Untuk final project ini saya ambil judul Analyzing and Classifying Mental Health Disorders. Nah, kenapa saya mengangkat judul ini? Karena pada saat ini telah banyak data-data yang ditemukan yang menyatakan bahwa kebanyakan para pekerja di beberapa company itu pada umumnya terkena gangguan kesehatan mental. Berdasarkan research dari Association Organization menyatakan bahwa lebih dari 42% pekerja profesional di sebuah company di India itu mengalami depresi. Juga berdasarkan survei pada tahun 2018 yang telah dipublish di Economic Times artikel, dia menyatakan bahwa setengah dari pekerja profesional itu menderita stres. Bahkan WHO sendiri atau World Health Organization di tahun 2011 telah memprediksikan bahwa di tahun 2030 nantinya depresi itu akan menjadi sebuah penyakit yang membebankan dunia, karena depresi ini dapat berakibat pada produktivitas kerja dari karyawan di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, untuk maintaining a stress-free work environment atau menciptakan sebuah lingkungan pekerjaan yang bebas stres dan meningkatkan kesehatan mental secara dini itu merupakan sebuah hal penting yang penting dilakukan di masa sekarang, karena dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dari karyawan di berbagai perusahaan. Kemudian masuk ke dalam project section pada bagian data engineering-nya. Di sini saya merumuskan business requirement-nya, itu yang pertama, company membutuhkan dashboard to analyze mental health dataset. Kemudian yang kedua, company juga membutuhkan update daily untuk memperoleh informasi terkini terkait dengan mental health. Nah, untuk data requirement-nya sendiri, yang pertama adalah data source for data collection, di mana di sini saya menggunakan Kaggle website sebagai data source-nya. Kemudian yang kedua, data pipeline for data distribution. Yang ketiga, data scheduler untuk update datanya. Data schedulernya di sini saya menggunakan Airflow. Kemudian database for data warehouse. Database yang saya gunakan adalah PostgreSQL. Dan yang terakhir adalah data visualization for analyzing data. Data visualization-nya di sini menggunakan Tableau. Kemudian untuk data arsitekturnya sendiri, dimulai dari pengumpulan data di Kaggle website sebagai data source. Jadi data source-nya adalah Kaggle. Kemudian setelah datanya dikumpulkan atau diambil datanya dari Kaggle website, selanjutnya dilakukanlah proses ETL, yakni proses extract, transform, dan load dengan menggunakan Python programming language dan juga Visual Studio Code Tools untuk menulis script Python-nya. Nah, hal ini bertujuan untuk memprepare data atau membuat datanya menjadi bersih sehingga datanya ready untuk digunakan di tahap selanjutnya, yakni data science. Kemudian setelah datanya bersih atau well prepared, datanya selanjutnya di-load ke dalam PostgreSQL.
ke dalam PostgreSQL sebagai data warehouse dengan menggunakan ngrok tunneling untuk mengkoneksikan antara database dengan Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini saya juga menggunakan Apache Airflow for scheduling data dengan cron-tab scheduler. Jadi dalam kasus ini saya menggunakan schedulernya itu setiap jam 1 malam setiap harinya dengan pertimbangan bahwa segala updatean data di setiap harinya dapat dirampungkan terlebih dahulu, dan pada saat jam 1 malam tersebut nantinya akan di-upload di setiap harinya ke dalam PostgreSQL sebagai data warehouse. Kemudian setelah datanya masuk ke dalam data warehouse ini atau ke dalam PostgreSQL, datanya sudah bisa divisualisasikan dengan menggunakan Tableau Tools. Kemudian untuk ETL flowchart-nya sendiri, ini dimulai dari get data from Kaggle website, kemudian datanya diekstrak ke dalam Visual Studio Code, kemudian dalam Visual Studio Code itu, dalam proses ETL-nya dilakukanlah cleaning data dengan menggunakan Python script. Kemudian setelah datanya bersih, langkah selanjutnya adalah membuat database di dalam PostgreSQL database. Kemudian untuk menghubungkan antara PostgreSQL dengan Python script-nya digunakanlah ngrok untuk mengambil public address dari mesin yang digunakan. Nah, selanjutnya ini mengkoneksikan Python script-nya dengan menggunakan public address dari ngrok. Selanjutnya adalah load dataset-nya atau mengupload dataset ke dalam PostgreSQL dengan merun Python script-nya. Nah, di sini ada percabangan kalau misalkan datanya belum sukses masuk ke dalam PostgreSQL, nah yang dilakukan adalah kembali meload dataset sampai datanya sukses. Nah, kalau misalkan datanya sudah sukses, maka yang selanjutnya adalah data yang sudah bersih di-download dan dapat dibuat visualisasi dengan menggunakan Tableau. Nah, berikut adalah dashboard view-nya. Dari dashboard ini dapat menyimpulkan bahwa dashboard ini menampilkan jumlah data yang terkena gangguan kesehatan mental, yakni sebanyak 575 orang dari 1.433 employee jika dipersenkan sebesar 40%, dan rata umurnya itu adalah 34. Nah, di dashboard ini juga ditampilkan grafik dari work remotely pasien yang bekerja remote, kemudian pasien yang telah didiagnosa oleh medis, kemampuan pasien dalam men-share apakah dia terkena gangguan kesehatan mental atau tidak, kemudian negatively dan history family. Nah, untuk work remotely-nya ini sendiri dapat dilihat bahwa kebanyakan atau rata-rata orang yang terkena mental health itu dia terkadang bekerja secara remote dan juga terkadang tidak. Untuk persentase medis diagnosnya itu, orang yang terkena gangguan kesehatan mental sebanyak 71% telah didiagnosa oleh medis dan sebanyak 9% tidak didiagnosa oleh medis. Nah, kemudian untuk willing share and negatively, di sini di chart-nya dapat kita lihat bahwa untuk orang yang terkena gangguan kesehatan mental itu kadang-kadang terbuka untuk men-share kalau dia itu terkena mental health. Dan juga untuk negatively-nya ini mungkin maksudnya negatively adalah si pasiennya ini atau si pekerjanya ini berpikiran bahwa orang-orang yang di sekitarnya atau teman kerjanya memiliki pikiran negatif terhadap dirinya. Kemudian untuk relation between history, yakni history di sini ada mental health in past and family history. Di sini dapat kita simpulkan bahwa orang yang terkena mental health, gangguan kesehatan mental itu kebanyakan memiliki riwayat penyakit dari keluarga dan menderita gangguan kesehatan mental di masa sebelumnya atau masa lalu. Nah, untuk link mengakses Tableau public dashboard-nya sudah saya kirim tadi di Zoom chat. Mas-mas bisa dan teman-teman juga bisa akses melalui link tersebut. Kemudian selanjutnya adalah project section pada bagian data science-nya, di mana business requirement-nya ini saya merumuskan yang pertama adalah company itu membutuhkan sebuah model machine learning for classification untuk mengklasifikasikan seseorang itu terkena mental health atau tidak. Kemudian yang kedua, modelnya di-deploy untuk kemudahan user dalam mengakses the model. Nah, untuk data requirement-nya sendiri, yang pertama adalah data ready for modeling. Data ready itu maksudnya sudah tidak ada lagi outliers-nya, sudah tidak ada lagi data nullnya, kolom-kolomnya sudah difilter yang mana yang perlu digunakan, dan lain-lain sebagainya.
Kemudian yang kedua adalah classification algorithm for data modeling. Yang ketiga evaluation model untuk memilih yang mana sih model terbaik untuk classification pada data ini. Kemudian selanjutnya adalah model deployment. Nah, untuk dataset key information-nya sendiri, dataset bersihnya itu terdiri dari 8 kolom, di mana dari di antara 8 kolom tersebut terdapat 7 kolom atribut dan 1 kolom label. Untuk kolom labelnya sendiri adalah kolom currently mental illness, yang deskripsinya adalah seseorang telah terkena mental health, gangguan kesehatan mental pada saat ini. Kemudian untuk kolom negatively members, dia berarti bahwa seseorang atau karyawannya itu memiliki pemikiran bahwa teman kerjanya punya pikiran negatif apabila mereka tahu kalau si karyawan ini mempunyai gangguan kesehatan mental. Kemudian untuk willing share-nya sendiri adalah kemampuan karyawan dalam men-share atau membagikan kepada seseorang, kepada temannya ataupun kepada keluarganya apakah dia terkena gangguan kesehatan mental atau tidak. Kemudian untuk family history, ini adalah riwayat penyakit yang berasal dari keturunan, baik itu dari keluarganya, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk history mental illness, ini apakah dia sebelumnya pernah mengalami pernah terkena gangguan kesehatan mental. Kemudian untuk have been diagnosed, ini apakah dia pernah didiagnosa terkena gangguan kesehatan mental oleh medical professional. Kemudian untuk kolom age-nya itu umur. Kemudian untuk work remotely-nya, apakah dia bekerja secara remote atau tidak. Untuk workflow-nya sendiri, untuk data science-nya itu dimulai dari mengimport library and dependencies-nya, kemudian data yang sudah bersih tadi diambil atau download dari data warehouse. Setelah itu, datanya masih berbentuk CSV, sehingga digunakanlah Pandas untuk membaca data tersebut dan membuat sebuah data frame. Nah, setelah datanya terbaca, selanjutnya dilakukan adalah data understanding, kemudian exploratory data analysis atau EDA, di mana untuk mengecek apakah datanya sudah benar-benar bersih atau sudah well prepared dan siap untuk digunakan. Kemudian setelah datanya dipastikan sudah bersih, selanjutnya dilakukanlah modeling data using classification algorithm. Kemudian dilakukan model selection, model evaluation, predicting atau classifying, dan selanjutnya adalah save model dan deployment. Nah, untuk EDA prosesnya sendiri, saya melakukan sintaks berikut, yakni ini info untuk mengecek apakah datanya ini telah berbentuk integer semuanya, dan ternyata sudah berbentuk integer. Kemudian apakah ada data nol atau tidak, dan ternyata sudah tidak ada. Dan untuk ukuran data bersihnya itu sebesar 1412 baris data dan 8 kolom. Yang mana 8 kolom ini tadi terdiri dari 7 kolom atribut dan 1 kolom label. Nah, untuk age-nya sendiri, untuk data aslinya sebenarnya ada beberapa data-data umur yang tidak masuk logika, karena ada data yang umurnya itu 3 tahun dan juga ada data yang umurnya lebih dari 300, sehingga untuk umurnya sendiri saya memfilter dan menghapus data-data yang umurnya itu di bawah dari 15 tahun dan di atas dari 63 tahun berdasarkan usia kerja saat ini. Kemudian untuk modeling datanya, di sini saya menggunakan algoritma gradient boosting classifier, di mana diperoleh akurasi skornya itu sebesar 0,77. Dan sebelumnya itu saya melakukan split training testing datanya dengan perbandingan 8:2, di mana 80% data yang digunakan sebagai data training dan 20% data yang digunakan sebagai data testing. Kemudian sebelumnya saya juga telah melakukan beberapa classification dari beberapa algoritma, yakni ada random forest classifier, ada boost classifier, gradient boosting classifier, dan decision tree classifier. Dimana untuk random forest classifier-nya ini diperoleh akurasi skornya sebesar 0,68, ada boostnya itu 0,74, gradient boosting 0,77, dan decision tree classifier itu sebesar 0,544. Sehingga untuk kasus ini saya menggunakan algoritma dengan akurasi skor yang paling besar, yakni 0,77, dan jatuh pada gradient boosting classifier. Nah, untuk model evaluasinya sendiri, pertama saya menampilkan confusion matrix-nya. Di sini dapat untuk labelnya sendiri
nanti akan diklasifikasikan seseorang itu apakah dia terkena gangguan kesehatan mental, kemudian apakah ia terkena, dan yang ketiga adalah mungkin terkena. Jadi pilihannya ada 3, yakni tidak, ini kolom pertama tidak, dan kolom 1 ya, dan ini kolom ketiga adalah mungkin. Jadi berdasarkan confusion matrix ini terdapat 80 data yang betul klasifikasinya untuk seseorang yang tidak terkena gangguan kesehatan mental. Terdapat 27 data yang diprediksi terkena gangguan kesehatan mental dan memang dia terkena. Kemudian terdapat 111 data yang diklasifikasikan mungkin terkena gangguan kesehatan mental dan hal itu benar adanya. Kemudian untuk akurasi skornya, precision score, recall score, F1 score, dapat kita lihat berikut. Akurasinya 0,77, precisionnya 0,76, recallnya 0,71, F1 skornya 0,72. Kemudian selanjutnya adalah saya menampilkan cross-file skornya, di mana dari sini kita bisa melihat untuk yang tertinggi memang akurasinya itu berada di kisaran 0,70-an. Nah, di sini juga saya menampilkan mean absolute error atau nilai MAE-nya, nilai MSE, dan juga RMSE-nya. Kemudian untuk model deployment-nya sendiri, nah, deployment-nya itu saya menggunakan Fast API untuk final project classification-nya dengan menggunakan model algoritma gradient boosting classifier, di mana machine learning mental health web ini telah mampu mengklasifikasikan gangguan kesehatan mental dengan menggunakan machine learning algoritma gradient boost classifier. Untuk datanya sendiri, data yang digunakan itu menggunakan 7 atribut kolom dan 1 label kolom. Nah, modelnya itu telah di-deploy menggunakan localhost address, tapi dengan bantuan ngrok, maka itu dapat diakses secara publik dan sudah saya kirim juga linknya di Zoom Meet. Itu mungkin Mas presentasi dari saya. Apakah perlu didemokan API-nya atau gimana? Oh, boleh, ya. Didemokan ya. Ini sudah kelihatan Chrome-nya? Sudah. Oke. Sebentar, saya bagi 2 dulu karena Oke, jadi di API ini terdapat satu API mental health dan 2 endpoint. Endpoint 1 itu untuk mengambil model ML terbarunya, dan nanti model yang terbaru ini akan digunakan di API endpoint yang kedua untuk mengklasifikasikan gangguan kesehatan mental. Nah, untuk ini saya isi berdasarkan dashboard view-nya. Nah, berdasarkan dashboard view ini, untuk negatively members-nya, orang yang terkena gangguan kesehatan mental kan kemungkinan dia memiliki pandangan yang negatif terhadap gangguan kesehatan mental itu sendiri, sehingga untuk maybe nilainya adalah 2. Oke, kemudian untuk willing share-nya, karena berdasarkan dashboard ini, terkadang orang yang terkena gangguan kesehatan mental itu terkadang mau terbuka untuk menceritakan kalau dia itu terkena gangguan kesehatan mental, sehingga untuk nilainya ini adalah 4. Kemudian family history-nya, di sini kita bisa lihat bahwa orang yang terkena mental itu pasti punya riwayat keturunan dan juga pernah menderita atau pernah mengalami gangguan kesehatan mental di masa lalu. Untuk family history nilainya 1, history mental illness juga nilainya 1. Untuk have been diagnosed-nya, di sini kita dapat lihat bahwa orang yang terkena mental illness itu rata-rata pernah didiagnosa secara medis, sehingga nilainya juga 1. S-nya kita pilih random aja untuk
umur 38 tahun, dan untuk work remotely-nya itu kadang-kadang, jadi kalau kadang-kadang dia 2. Ini saya coba execute dan hasilnya adalah, oh bentar, ngrok-nya kayaknya nggak jalan. Nah, untuk hasilnya ini, sistemnya mendeteksi bahwa hasilnya 1. Untuk 1 itu keterangannya maybe, jadi dia memprediksikan kalau user dengan data-data ini yang tadi diinputkan itu mungkin terkena gangguan. Maybe. Mungkin Itu masuk. Ya. Nah, coba nih, age-nya umurnya dikosongi. Umurnya dikosongin. Umur dikosongi, work remotely-nya dikosongi. History mental illness-nya dikosongi. Ya, history mental illness-nya dikosongi coba. Ya. Kira-kira ada error nggak? Bisa, Mas. Ada error. Oh, ada error. Oh, ya sudah. Oke. Karena ini untuk kolom atau parameternya itu sifatnya require. Jadi harus diisi ya. Kalau misalnya nggak tahu gimana dia? Jadi mungkin defaultnya enggak ya? Defaultnya mungkin enggak. Iya, harusnya bisa diisi default nih Pak, betul. Ada defaultnya mungkin ya. Terus kalau history mental illness mungkin defaultnya enggak ya, enggak punya history ya. Tapi umur defaultnya apa? Umur mungkin tahu ya. Umur tahulah, orang tahu umur dia ya. Yang agak susah itu yang butuh memasukkannya itu butuh diagnosa atau butuh pemahaman tentang penyakit itu ya kan. Misalnya willing share itu gimana ya. Kan itu ada integer atau angka 4. Kenapa 4 ya? Kan harus ada kejelasan. Saya ngisi 4 karena 4 itu artinya apa ya. Saya ngisi 2 karena 2 itu artinya apa. Saya ngisi 1 karena 1 itu apa ya. Ya Mas, banyak ini kemarin revisi dari Mas Nurul itu gitu, cuman saya lupa kasih masuk keterangannya di API-nya. Jadi ini sebenarnya keterangannya ada, cuman ada di Google Colab, tersave di Google Colab-nya. Ada gitu. Ya nanti ya, mungkin dikasih keterangan aja di bagian willing share required dan itu integer gitu. Terus kasih kurung 1 artinya apa, 2 apa, 3 apa. Negatif members itu kan angkanya masuknya 1. Nah itu jadi orang tidak bertanya ini harus isi apa ya. Kalau dia sudah tahu isiannya itu harus diisi dengan cara bagaimana, saya kira lebih mudah ya. Tapi kalau orang awam ya, atau bisa nggak itu isiannya itu berupa combo box gitu, sehingga orang bisa milih combo box gitu ya. Terus kemudian ada keterangannya. Nah ini bisa nggak di sini?
Untuk keterangan mungkin bisa di sini Mas ya, di bawah ini negatively members. Iya, tapi itu bukan text field tapi sebuah combo box gitu. Di bagian description itu. Jadi orang nggak akan menulis misalnya 4 loh, tidak akan menulis 40, 1 tidak akan menulis 10. Jadi ngisinya yang hanya di combo box aja. Jadi lebih terarah orang ngisinya, ya kan? Iya Mas. Ya itu masukan saja. Oke, silahkan dilanjutkan dulu. Udah selesai. Oke. Next slide ya, berikutnya ya. Setnya udah Mas. Udah selesai.